Iya, cek one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terdengar jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah sudah ada sahabat-sahabat yang bergabung juga. Izin, kita langsung buka aja ya. Boleh silakan, Pak Dokter. Baik, sebelum kita mulai, sahabat-sahabat Dok Arif dan sahabat-sahabat Abu Faris, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng beliau. Dan sebelum kita mulai, boleh sahabat-sahabat yang sudah bergabung untuk menyampaikan atensinya atau berkomunikasi dengan kami, menyampaikan bagaimana kualitas dari audio kami berdua, apakah ada feedback atau tidak yang tersimak di sahabat-sahabat semua. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali saya, Dr. Arif G. Wiryawan, bersama sahabat-sahabat Dok Arif semua di Dok Arif Podcast malam hari ini. Apa kabarnya sahabat-sahabat Dok Arif malam hari ini? Semoga sahabat-sahabat selalu sehat walafiat, ada dalam keberkahan dan tentunya tetap semangat ya. Alhamdulillah. Ya, karena ini di pekan pertama bulan Januari tahun 2022 tentunya harus semangat terus. Mau tengah tahun, mau akhir tahun, semangat terus pokoknya. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, malam hari ini berbeda dari Dok Arif episode sebelumnya, mungkin yang kita banyak bicara tentang edukasi kesehatan, tapi malam hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol sama seseorang, sahabat saya yang luar biasa gitu ya, yang luar biasa. Dan kita akan bahas tema yang lain yang berbeda dari tema kesehatan. Tapi ini juga tentunya ada hubungannya sih sama kesehatan gitu ya. Nanti hubungannya di mana nanti kita akan lihat bareng-bareng ya sahabat-sahabat. Jadi malam hari ini kita akan bahas tentang tema resolusi. Ini kan musimnya nih di awal tahun atau di akhir tahun kemarin biasanya umumnya kita bikin resolusi. Tahun baru apa gitu ya, resolusi kita di tahun. Nah, judulnya adalah resolusi, hanya wacana, tanda tanya gitu ya. Telah membersamai kita malam hari ini seorang motivator, seorang inovator dan juga dream planner. Masya Allah. Mari kita sapa sahabat istimewa kita, tamu istimewa kita malam hari ini di Dok Arif Podcast, yaitu Abu Faris. Assalamualaikum Abu Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Abu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kita sesama Aisyah segini soalnya, Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat boleh ya sambil nanti sampaikan di kolom komentar, barangkali ada kualitas audio kami berdua yang mungkin kurang baik, boleh disampaikan. Sahabat-sahabat Dok Arif dan Abu Faris ini, beliau salah satu narasumber juga nih di acara Inspirasi Malam ya Abu ya. Judulnya Betul. Itu adalah Meraih Mimpi ya, kalau Anda tidak salah nih, kalau saya tidak salah. Betul. Di radio MKFM Bandung. Jadi ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Dok Arif Podcast bisa dihadiri oleh sahabat saya Abu Faris. Jadi sahabat Dok Arif dan Abu Faris, sebelum kita mulai ngobrol dengan Abu Faris, izinkan saya bacakan sedikit, ada survei nih Abu. Saya dapatkan survei ini dari websitenya discoverhappyhabits.com gitu. Memang di sini tidak dituliskan dengan jelas ya studinya dilakukan di mana, kemudian referensinya jurnal yang mana. Cuma ini menarik sekali nih. Mungkin juga bisa jadi sahabat-sahabat mengalami ini nih. Awal tahun membuat resolusi, tapi semakin berganti hari, semakin kesini udah lupa lagi gitu ya. Padahal belum lewat 1 bulan. Nah, di discoverhappyhabits.com ini ada data yang menarik nih Abu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa mereka yang membuat resolusi di tahun baru, setelah 1 pekan 75% masih sukses menjaga resolusi itu. Ini surveinya dilakukan di Amerika sebetulnya.
Nah, betul. berarti udah mulai ada 25% yang eliminasi. Ya, Kemudian ya. setelah 2 pekan di bulan Januari, jumlah yang 75% itu turun lagi jadi 71%. Tuh, tereliminasi 4%. Kemudian setelah 1 bulan, turun lagi ke 64%. Jadi sudah hampir berkurang 36% ya, Bu. Jadi yang punya resolusi di awal tahun, mungkin tanggal 1 Januari saya mau A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu ya. Ternyata belum lewat setengah tahun, masih di bulan pertama, masih di bulan Januari, itu sudah mulai turun ke 64%. Bahkan setelah 6 bulan, hanya tersisa 46% yang masih successful di sini tulisannya ya. Still successful in keeping it. Jadi masih sukses menjaga ininya tuh, resolusi tahun barunya. Nah ini data yang menariknya. Bisa jadi pengantar untuk ngobrol-ngobrol kita malam hari ini bersama Abu Faris. Pertanyaan pertama nih, Abu Faris, sebetulnya sepenting apakah sih sebenarnya kita membuat resolusi tahun baru? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, sahabat Dok Arif dan sahabatnya Abu Faris di Instagram, dan nanti yang menyimak juga rekamannya. Nah sahabatku, pertanyaan Dr. Arif tadi, seberapa penting sih resolusi untuk kita? Ya tentu bagi kita yang ingin memperbaiki diri kehidupannya di masa depan, memperbaiki terus. Kalau di Naruto disebutnya PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Maka menyusun resolusi adalah sesuatu yang wajib untuk dirinya. Ada yang anekdot begini, dari resolusi 2022 gimana? Ya yang tertunda di 2021 karena belum terlaksana juga di 2020, dan masih cita-cita yang sama dari 2019 gitu. Masih tertunda. Nah, adapun ketika kita membuat rencana, itu adalah sebuah niat. Resolusi ini adalah sebuah tekad ya. Tekad yang dituliskan gitu. Bagi teman-teman yang mengikuti training gitu ya, mengikuti training tentu akan terstruktur dan terencana, dituliskan. Ada yang menggunakan metode menggunakan pohon gitu ya, dan ada pohon batang, itu adalah tahunnya gitu ya. Batangnya itu selanjutnya dahan-dahannya adalah ada 12 dahan, itu adalah bulannya, dan ranting dan juga daunnya adalah dreamnya di situ. Itu adalah salah satu metodenya. Dan di situ kalau pertanyaannya sangat penting, maka teramat sangat penting bagi orang-orang yang mempunyai niat, mempunyai harapan di ke depan akan lebih baik. Begitu, Dokter. Baik, jadi memang resolusi ini semacam apa ya, motivasi atau pondasi dasar untuk berkegiatan ya, beraktivitas nih. Betul. Dan bisa menjadi motivasi juga ya, Bu ya. Betul, tentu. Jadi ketika ini kita misalkan ini, saya yakin yang mendengarkan ataupun pertemanannya Dr. Arif ini mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat bagus. Ibaratnya teman-teman, sahabat semua sudah di dunia kerja, maka raker itu rapat tahunankah ataupun musyawarah tahunankah ataupun yang lainnya, maka itu adalah di kantor kita ataupun di organisasi kita. Tapi untuk diri kita, untuk keluarga kita, maka harus ada musyawarah juga gitu. Nah, untuk diri maka harus ada resolusi. Nah, ada beberapa tahapan nih, Dokter, yang baik untuk kita disusun di resolusi ini. Yang pertama adalah kekuatan niat ini. Resolusi ini ibaratkan niat gitu ya. Nah, niat ini harus kita jaga gitu. Niat gitu ya. Nah, setelah niat, maka turunnya ke yakin. Yakin tidak dengan niat kita. Kalau saya tanya begini ya. Saya tanya ke Dokter Arif. Pak Dokter, kalau 1 tambah 1 berapa? Nah, sebelum dijawab sama Pak Dokter, tapi saya sudah ragu gitu. Kalau saya tanyakan sekarang ini, Dokter, 1 tambah 1 berapa? 2, Pak Abu. 2. Nah, itu kan betul. Nah, sepersekian detik saya di hati saya itu, kayaknya Dokter Arif nggak mungkin bisa jawab nih. Itu kan tanda petik, maaf menggunakan bahasa yang sangat negatif gitu ya, pemaknanya kan kurang ajar gitu. Katanya bertanya, tapi nggak yakin Dokter Arif bisa menjawab. Padahal Dokter Arif adalah seorang dokter
seorang yang lulus dari universitas yang populer pertama dan sudah mempunyai jam terbang yang sangat tinggi, dan juga jenjang track record matematikanya juga pasti sangat bagus begitu, seperti Fatan putra beliau gitu, terkenal cerdas nih kata Ahan teman saya, anak saya itu Masya Allah. Nah, itu ibaratnya dokter, ketika kita datang kepada Rob kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, tanpa yakin gitu, tanpa yakin. Tadi saya bertanya ke Dokter Arif, 1 tambah 1 berapa? Kan cetek banget buat beliau. 2. Nah, tapi ketika kita datang ke Rob kita dalam qiyam kita, dalam tahajud kita, dalam duha kita berdoa nih, membawa resolusi kita dengan yakin kita, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya mau contoh misalkan ya, di dream saya di 2022 ini, saya mau memasukkan putra pertama saya ke SMA. SMA itu biayanya alhamdulillah besar juga memasukkan SMA itu. Selanjutnya saya harus menjaga kesehatan saya karena sudah ada tanda-tanda kurang sehatnya kemarin yang saya konsultasikan ke Dokter Arif juga. Saya harus meningkatkan kesehatan saya. Terus selanjutnya apalagi membahagiakan keluarganya itu harus detail gitu. Harus detail. Misalkan contoh, saya ingin membahagiakan istri saya dengan apa? Oke, dengan apa? Dengan cara apa? Oke, berarti saya harus membawa jalan-jalan yang diimpikannya, yang lagi viral kan, di layangan putus itu di Kapadokia gitu ya, ke Turki sana naik balon udara situ. Nah, itu harus direalkan gitu. Kayak saya ingin membahagiakan istri saya ingin setiap minggu membawa istri saya jalan-jalan ke tempat-tempat yang berbeda. Selanjutnya apa? Ingin saya sering jalan berdua, senang kulineran beliau, istri saya itu, maka saya harus selalu siap menemani istri saya kulineran. Pun begitu dengan orang tua gitu, sahabat semua. Ketika sahabat semua ingin gitu ya, ingin membahagiakan orang tua dengan cara apa? Saya kan ingin menjadi anak yang berbakti, iya dengan cara apa? Bagi orang yang belum mengumrohkan, menghajikan, maka tekadkan, niatkan mengumrohkan, menghajikan orang tua. Alhamdulillah saya sudah dokter. Alhamdulillah tahadus binikmah ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus real, nyata, dan detail gitu. Abu Faris kan sudah jelas lah ya, sudah jelas apa yang tersirat, pasti Allah merekamnya. Iya, tapi kalau misalkan kita tidak yakin, tidak mendetailkannya, tidak menjadi sebuah energi begitu dokter. Begitu dokter, insya Allah. Baik Abu. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita menyusun sebuah resolusi atau mimpi-mimpi tadi yang memang harus detail ya Abu ya. Betul, kalau kita detail. lihat tadi di awal tentang survei itu Abu, bagaimana kemudian resolusi yang sudah kita susun, sudah detail gitu, itu bisa istiqomah dan konsisten gitu, sampai kita selesaikan, tuntaskan gitu Abu. Ya, ada beberapa metode yang insya Allah saya juga sudah praktikkan. Yang pertama, setelah disusun, dokter, setelah disusun itu ditempel. Jadi setelah ditempel, kalau saya biasa di ruang kerja, gitu ya, di ruang kerja ataupun yang sering kita ada di situ. Kan yang tadi metodenya itu salah satu metode itu menggunakan pohon resolusi. Ya, ada batang pohon, itu adalah tahunnya, bayangkan sahabat semua, itu adalah batangnya, ditulis saja 2000, saya sambil nulis 2021. Nah, selanjutnya sahabat semua, nanti tuliskan juga selain batangnya, tuliskan juga itu adalah dahan-dahannya gitu ya, dahan-dahannya. Nah, gitu. Nah, dahan-dahannya. Dan selanjutnya juga selain dahan-dahannya adalah selanjutnya daun-daunnya. Nah, ini ibaratnya mudahnya bagi sahabat yang menyimak dan melihat rekamannya. Kira-kira begini, ini adalah pohonnya. Nah, di sini tahunnya, selanjutnya adalah dahan-dahannya, ada 12 dahan tentunya, karena ada 12 bulan. Dan dedaunan-dedaunan ini adalah dreamnya, harapannya, doanya, hope-nya gitu. Nah, di situ sahabatku. Nah, dari situ tempellah di ruangan kerja. Nah, setelah tempel di ruangan kerja, komunikasikan juga dengan keluarga gitu. Yang kedua ini komunikasikan dengan keluarga. Seperti terbaru ini kami musyawarah di rumah itu hanya berempat, saya, istri saya, dan kedua anak saya. Yang satu anak saya yang bungsu ini adalah sahabatnya putranya Dokter Arif juga begitu. Nah, misalkan
ini ada amanah baru di luar aktivitas yang ditawarkan kepada saya di organisasi lain. Saya ditawarkan menjadi ketua DKM di perumahan gitu ya. Saya tentu berkomunikasi dengan anak dan istri saya, dan anak saya semakin besar semakin memberikan pendapatnya, istri saya memberikan pandangan, karena amanah tersebut berpengaruh kepada pandangan di masyarakat, selanjutnya berpengaruh kepada kesibukannya. Ayah ini udah banyak organisasinya, ayah. Nasihat anak saya begitu. Hati-hati ya, katanya beliau. Itu memberikan rambu-rambu. Jadi 2 dari saya supaya kuat gitu. Yang pertama adalah ditulis, gitu ya, dituangkan. Salah satu metodenya yang tadi saya lihatkan. Terus yang kedua, komunikasikan dengan pasangan dan anak-anak, dengan keluarga sekitar. Kalau misalkan kaitannya dengan orang tua, maka sampaikan ke orang tua. Saya mempunyai dream untuk orang tua, misalkan membelikan handphone, bahkan ke ibunya, ke bapaknya, dan yang lainnya. Nah, seperti itu, dokter. Ini menarik nih, Abu nih, karena ternyata kita di keluarga juga harus ada raker ya, raker awal tahun. Iya, betul, raker awal tahun. Betul. Nah, gini Abu, pada saat menentukan resolusi tadi saya menarik nih, mengambil contoh dari apa yang Abu alami sendiri gitu ya. Ada penawaran untuk bergabung di sebuah organisasi kebaikan gitu ya, DKM. Betul. Ini juga kan mungkin akan juga dialami juga nih oleh sahabat-sahabat Dok Arif gitu ya, ketika aktivitas karena sudah punya niat ingin memberikan manfaat gitu ya untuk sekitar, tiba-tiba datang tawaran gitu kan ya, yuk bantu di organisasi ini, bantu di sini, dan semuanya memang baik gitu. Yeah. Nah, bagaimana tadi itu Abu kita termasuk mungkin ke resolusi ya, atau ke cita-cita atau mimpi kita di tahun ini gitu ya. Kan pasti kita akan menuliskan semua yang baik-baik gitu ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya supaya kita realistis gitu, Abu? Gitu ya, menyusun sebuah resolusi atau mimpi, atau ketika kita ingin beraktivitas ya, menebar kebaikan gitu di sana sini, tapi juga kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki gitu, Abu. Bagaimana kita bisa menentukan yang tepat gitu. Ya, baik. Nah, sahabat semua, kita belajar sama-sama tentang skala prioritas. Nah, skala prioritas kita itu harus berani menentukan dari 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Skala prioritas kita apa gitu. Nah, kalau misalkan saya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah dan juga seorang anak dari ibu saya dan seorang menantu dari mertua saya, kita harus menyimpan prioritas-prioritasnya. Yang pertama, jujur saja, katakan wajib bagi saya untuk menafkahi anak istri saya dan orang tua saya. Maka yang pertama adalah pekerjaan, gitu, job, ya, pekerjaan. Maka ketika kita ada amanah yang potensial di luar, gitu ya, ada penawaran-penawaran, itu ada singgungannya dengan yang amanah pertama tidak, ya, yang skala prioritas pertama kita menafkahi keluarga kita. Nah, kalau misalkan ada, maka boleh dilanjutkan. Nah, gitu. Nah, dilanjutkan di pilihan yang kedua, ketiga, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan skala prioritas pun begitu, ketika misalkan contoh yang nyimak ini adalah mahasiswa, maka skala prioritas yang pertama bagi seorang mahasiswa adalah, apalagi yang dibiayai orang tua, maka adalah menjadi mahasiswa yang baik, mewujudkan harapan yang jadi doa orang tua kan segera lulus tuh, gitu. Jadi doa orang tua. Maka prioritas jadi mahasiswa adalah belajar yang baik menjadi mahasiswa. Adapun ada freelance sana sini, ada tawaran pekerjaan yang lain-lain. Jika itu tidak mengganggu prioritas yang pertama, maka silakan ambil. Tetapi kalau misalkan bersamaan dengan jadwal kuliah, maka silakan menolaknya, meninggalkannya. Pun begitu bagi kami, bagi saya gitu ya, bagi saya sendiri yang sudah mempunyai pasangan yang sudah berorganisasi di sana sini. Nah, maka kata bahasa Sunda nama tongarawu kusiku, Pak Dokter. Jadi jangan sampai di sini punya amanah, di sini punya amanah, nggak optimal gitu. Nah, nggak optimal, di sini nggak optimal, di sini nggak optimal. Kalau rapat Zoom ataupun yang lain datang terlambat. Kalau rapat datang terlambat itu kan ngebrand, Pak. Jangan percayain lah, jangan namain Abu Faris lah, datang aja terlambat. Selanjutnya rapat Zoom dan yang lain-lain aja telat masuk. Itu teh kan
Itu teh ngarawu kusiku Pak Dokter. Seperti itu tuh. Nah, bagi saya sendiri jujur saja, bagi saya adalah kehormatan bagi saya kalau misalkan setiap rapat Zoom ataupun yang lainnya saya datang awal gitu. Jadi kehormatan bagi saya, aib itu, aib bagi saya terlambat pada rapat. Saya misalkan jadi narasumber ketika offline, saya lebih baik menunggu sekitar 2 jam daripada saya terlambat 15 menit gitu. Saya sering seperti itu Pak Dokter. Jadi ketika saya yang dulu Pak Dokter tahu saya mengisi di daerah Cipanas itu, saya menunggunya sekitar 4 jam gitu. Di lobi hotel itu. Bagi saya kehormatan. Menunggu itu lebih hormat gitu. Saya bisa santai, saya bisa pilih dasi yang warna mana yang saya bisa ambil gitu. Itu bagi saya adalah kehormatan. Nah, lagi-lagi kehormatan bagi seorang yang ingin hebat gitu adalah disiplinnya. Sejauh apa disiplin kita, termasuk membuat skala prioritas. Skala prioritas dalam kehidupan kita. Keluarga itu prioritas Pak Dokter. Jadi kenapa saya bersama dengan Dokter Arif ini bersama-sama di komite, kenapa sangat jarang ada rapat di hari Ahad antara pagi Ahad sampai dengan Ahad sampai zuhur, karena itu adalah quality time buat istri saya gitu. Jadi saya tidak menggunakan waktu tersebut untuk menjumpai orang ataupun yang lainnya, karena memang itu adalah keperluan saya, berbagi kasih saya bersama istri saya, pegangan tangan, jalan berdua di gazebo, selanjutnya ke Asia Afrika dan yang lainnya, itu adalah kebahagiaan buat saya bersama istri saya. Kira-kira begitu, lebih ke skala prioritas Dokter. Silakan. Ya apalagi sekarang kedua putra Abu Faris ini mondok gitu ya, jadi tinggal berdua aja nih. Mondok, betul. Ide quality time ya for Abu Faris istri gitu. Tapi ini menarik nih sahabat-sahabat Dok Arif. Jadi kita sebetulnya sudah mulai dapat kuncinya ya. Kalau tadi ada penelitian yang bilang nggak lewat 1 bulan gitu ya, udah hampir setengahnya yang punya resolusi itu ketika disurvei dia udah nggak pegang lagi itu resolusinya, bahkan mungkin udah lupa gitu. Masih yang saya tuliskan ke awal tahun. Jadi kita udah mulai dapat kuncinya ya. Tadi ternyata bahwa kita harus tulis resolusi dan misi kita apa di tahun 2002 ini, kemudian tempelkan gitu ya di tempat yang memang sering kita lihat. Kemudian tadi yang paling penting adalah ulah ngarawu kusiku gitu. Memang ini apa namanya, tawaran kebaikan-kebaikan tuh luar biasa. Mungkin sahabat-sahabat Dok Arif juga merasakan ya. Ayah di dia ayah, di itu ayah gitu ya. Tapi ternyata memang istilah Sunda ya gitu. Kita tidak bisa ngarawu kusiku, kita ngarawu kusiku teh. Kita apa ya, ingin menggenggam semuanya pakai lipatan siku kita, itu nggak mungkin gitu kan ya gitu. Pasti harus ada skala prioritas tadi. Sahabat-sahabat Dok Arif, sahabat-sahabat yang ingin berinteraksi dengan kami berdua, mau bertanya atau menyampaikan atensinya, silahkan sampaikan di kolom komentar ya yang ada di bawah gitu ya. Boleh mau bertanya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ke depan bersama Abu Faris, kita ngobrol-ngobrol tentang resolusi. Nah sebenarnya nih Abu, konsep resolusi ini kan umum gitu ya Bu ya, jadi setiap awal tahun bikin resolusi. Nah sebenarnya kalau dalam perspektif Islam sendiri seperti apa sih Abu membuat resolusi ini? Apakah memang kita sebagai Muslim gitu penting juga membuat resolusi awal tahun gitu, ataukah sebetulnya kita sebagaimana ada konsep misalkan bahwa hari esok harus lebih baik, itu kan berarti daily gitu ya. Nah apakah bagaimana dalam perspektif Islam sendiri nih Abu, kita memandang resolusi awal tahun? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Belajar yang baik adalah 2 hal gitu ya. Melakukan segala sesuatu yang baik itu adalah 2 hal. Yang pertama, niatnya hanya karena Allah semata. Yang kedua, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, baik. Nah, niat membuat resolusi ini sudah niat karena Allah tidak? Apakah hanya duniawi saja dan duniawi tersebut ingin disombongkan? Misalkan contoh, pengen upgrade mobil nih, dari mobil ini ke mobil yang lainnya, pengen dipamerin tuh di status Facebook dan yang lainnya, berarti ini ternodai niatnya. Maka harus perbaiki dulu niatnya, begitu. Terus selanjutnya, dicontohkan oleh Rasulullah tidak? Apa yang kita inginkan ini gitu ya, dicontohkan oleh Rasulullah tidak. Dan ini sangat panjang kupasannya perihal yang kedua ini. Kalau niat udah pokoknya titik, udah karena Allah semata, udah titik gitu. Nah terus yang kedua perihal cara gitu ya, cara. Nah mari kita masuk tentang resolusi gitu ya, tentang resolusi.
Saya izin mengutip terlebih dahulu sebuah fakta sejarah yang sangat menarik. Gitu. Ketika Rasulullah SAW ingin menunaikan haji, gitu ya, ingin menunaikan haji, semoga Allah mengundang sahabat Dok Arif semua, gitu ya, dan sahabatnya Abu Faris ini mengundang ke Baitullah melalui haji maupun umrah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ketika Rasulullah dengan para sahabat sudah sangat rindu sekali, sudah sangat rindu ke Mekah. Kenapa? Karena kampung halamannya itu Mekah, gitu ya. Kampung halamannya itu Mekah. Seperti Abu Faris, kampung halamannya Majalengka. Dokter Arif, kampung halamannya Ujung Berung ya dokter ya. Lupa lagi saya, maaf. Ujung Berung ya. Gitu. Cibiru Abu. Oh, Cibiru, mohon maaf. Cibiru ya, ragu tadi antara Cibiru dan Ujung Berung, mohon maaf. Nah, itu ibaratnya kerinduan. Deketannya, soalnya deketannya itu. Nah, itulah ibaratnya Rasulullah dan para sahabat gitu yang rindu ke Mekah. Dan hal ini untuk menunaikan haji. Tetapi sahabat semua, dalam perjalanan gitu ya, sudah dipotong ataupun ditunggu di perbatasan yang namanya Hudaybiyah di situ. Dan di situ kaum kafirin untuk meminta membuat perjanjian gitu ya, membuat perjanjian apa ya, salah satunya adalah membatalkan tidak bisa melanjutkan perjalanan haji ke sana. Kan sangat pedih gitu, sangat melukai hati para sahabat. Bahasanya mah merajuk gitu ya, para sahabat kepada Rasulullah ini tuh udah rindu banget kenapa Rasulullah mengizinkan itu. Ternyata sahabat semua di perjanjian Hudaybiyah itu sungguh sangat visioner gitu, sungguh sangat berpikir jangka panjang gitu Rasulullah SAW itu. Salah satunya hikmah adanya perjanjian Hudaybiyah adalah adanya gencatan senjata. Jadi tidak ada lagi peperangan gitu ya, tidak ada lagi peperangan dengan kaum kafirin yang ada di Mekah sana. Nah, tidak adanya peperangan. Nah, lalu Rasulullah SAW bisa menyiapkan strategi selanjutnya untuk apa? Untuk mengirim surat ke Romawi dan melebarkan Islam ke seluruh dunia. Itu adalah salah satu hikmahnya. Itu kan visioner, Dr. Arif. Itu kan sesuatu yang direncanakan jauh-jauh hari dan itu bertahun-tahun gitu masanya itu ya. Nah, seperti itu sahabatku, itu adalah bentuk visioner. Resolusi sendiri dalam perspektif Islam, kalau pandangan saya, adalah sebuah rencana panjang. Dalam hal ini 1 tahun tersebut, kalau dibuatnya 1 tahun. Nah, itu resolusinya. Resolusi dalam perspektif Islam, maka itu adalah sebuah tekad, sebuah niat, sebuah harapan untuk apa? Untuk memperbaiki diri, memperbaiki kedudukan kita, gitu ya. Memperbaiki kedudukan kita di masyarakat, memperbaiki orang tua kita. Orang tua kita boleh terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Saya sendiri tinggal di Majalengka, lahir dari Majalengka. Tetapi saya harus menjadi orang besar, saya harus menjadi seorang yang terpandang seperti doanya ibu bapak saya, dan alhamdulillah bisa memperbaiki itu. Nah, itu adalah dalam perspektif Islam, pandangan saya, resolusi adalah rangkaian niat dan itu bisa berbuat ibadah. Kenapa? Berbuat ibadah, kenapa? Dari situ karena ada harapan. Apalagi begini dokter, resolusi disusun ini gitu. Nah, sahabat semua, setiap melihat resolusi tersebut bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, ya Rabb kabulkan doa dan harapan saya. Di situ bersalawat, memohon kepada Allah, itu kan suka Allah itu. Allah itu suka diminta. Nah, tekad tersebut dalam perspektif Islam tentu mendekatkan seorang hamba dengan Robnya. Nah, maka kita harus membuatnya dengan cita-cita tersebut, dengan resolusi tersebut, kita bersemangat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka insya Allah kita bukti begini dalam rangkaian tawakal. Ciri khas orang yang betul-betul tawakalnya hebat adalah mantap ataupun bersemangat ataupun bersungguh-sungguh dalam mewujudkan ikhtiarnya, gitu ya. Nah, itu baru disebut tawakalnya hebat. Tawakal menyerahkan diri kepada Allah SWT adalah bukti kesungguhannya. Yang tawakalnya hebat adalah yang bersungguh-sungguh dalam ikhtiarnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu dokter. Masya Allah. Jadi supaya resolusi yang kita bangun itu ternyata berdampak,
dan tidak hanya memberikan manfaat dunia, tapi juga ternyata ada nilai ibadah di situ yang pasti kita harus libatkan Allah ya, Abu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Insya Allah. Baik. Apakah ada sahabat-sahabat Dok Arif yang penasaran, ingin bertanya tentang tema kita malam hari ini? Ya, disampaikan di kolom komentar ya. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali nih. Menjaga mimpi kita, menjaga cita-cita kita agar selalu on the track, dan tentunya tidak hanya benefit duniawi yang kita dapatkan, tapi juga memiliki dampak ke akhirat kita juga gitu ya. Karena apalagi sih gitu ya, Abu ya, hari-hari yang kita punya selain kalau kita gunakan untuk berbekal gitu. Gimana pendapatnya? Betul. Baik, betul sahabat semua. Jadi untuk apa hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi untuk hidup dan mati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat semua. Lalu ibadah seperti apa yang diterima? Ya, tentu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kegiatan apa gitu ya yang berbuah ibadah? Ya tentu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu ada pertanyaan-pertanyaan itu sahabat semua. Nah, selalu ada pertanyaan di dalam diri kita, apa yang saya lakukan ini Allah ridho tidak? Live IG ini Allah ridho tidak? Oh, insya Allah Allah meridhoi. Kenapa? Ada bicara ilmu di situ. Ada kehati-hatian dalam berbicara. Ada niat yang baik dari kegiatan ini. Selalu koreksi sahabat semua. Selalu koreksi aktivitas kita ini. Pertanyaan selalu ditanyakan ke dalam diri kita itu, Allah ridho tidak? Saya misalkan contoh yang bersama dengan Pak Dokter ini, saya menjadi ketua komite. Allah ridho tidak? Di komite itu ada aktivitas apa? Ada berbuah ibadah tidak? Mensupport seorang santri berbuah ibadah tidak? Berbuah ibadah insya Allah. Santri terbantu, santri apalagi Dokter Arif sangat berpengaruh di divisi kesehatan, membantu yang sakit itu kan berbuah pahala insya Allah. Nah, selalu ditanyakan gitu. Ketika saya misalkan di organisasi yang lain saya menjadi ketua ikatan pengusaha muslim, kalau misalkan seperti itu, apakah itu gaya-gayaan saja ataupun berbuah kebaikan? Oh, ternyata ada beberapa anggota yang terbantu juga, terbantu kreativitasnya, terbantu idenya, terbantu motivasinya, itu adalah kebaikan. Selalu ditanya dalam diri kita ada nilai ibadah tidak? Allah ridho tidak? Dalam bersepeda misalkan, saya menyukai bersepeda. Ini bersepeda itu Allah ridho tidak? Oh, ini pengen yang lainnya, maka itu harus istighfar gitu. Saya jujur saja Dokter, kadang-kadang aduh gaya-gayaan nih saya loncat di atas sepeda gitu, atau sepedanya diangkat ke sini. Jujur saja ini saya pengen kelihatan hebat, sombong seperti itu. Ujung-ujungnya mah lumayan juga terkena asam urat juga gitu. Itu adalah dinamika dalam diri kita yang selalu harus kita tanyakan. Ini Allah ridho tidak pada yang saya lakukan ini? Seperti itu teman-teman semua. Ketika posting pun gitu, kita posting nih gitu ya. Posting gitu. Posting di Instagram, posting di Facebook, posting di status WhatsApp kita. Ini Allah ridho tidak? Pengen dilihat inspirator kah? Misalkan saya tuh. Yang pengen dilihat seorang motivator kah? Gitu. Pun begitu misalkan ketika kita makan di mana bersama anak, istri dengan menu yang wah gitu, ingin posting di situ, aduh, itu tidak ada pamer tidak, ataupun ingin memberikan inspirasi kepada orang lain, melihat kebersamaan yang hangat, ada niatan juga gitu, merekomendasikan tempat makan enak gitu. Boleh seperti itu. Tapi kalau misalkan di situ tidak ada bumbu sombong, di situ ada bumbu ria, maka teramat sangat berbahaya begitu sahabat semua. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi sebenarnya ini kita udah dapat poin-poin yang sangat lengkap nih sahabat-sahabat Dok Arif dari apa yang Abu Faris sampaikan gitu ya, bahwa membangun sebuah mimpi, mempunyai cita-cita itu diawali dari niat gitu. Niatnya apa? Tanyakan dulu. Dan mulai dari niat itu kan kita harus sudah mulai melibatkan Allah di situ ya, Bu ya. Tadi apa betul. Itu. Kemudian kita eksekusi gitu kan. Eksekusinya gimana caranya? Apakah caranya baik, apakah tidak? Dan jangan lupa mungkin terakhir ya, ini seperti kaidah manajemen sih sebenarnya ya, Abu ya.
Jadi setelah kita membuat planning, kemudian kita mengeksekusi plan itu, kemudian kita mengevaluasi kan, seperti itu di ujungnya. Betul, Nah, betul, dalam betul, perspektif betul. kita sebagai seorang Muslim, ya mengevaluasi itu adalah kita memuhasabah diri kita, seperti yang Masabah, disampaikan betul. Abu tadi, apakah yang kita lakukan ini Allah ridho apa enggak gitu. Kurang Betul, lebih kayak betul, gitu ya, betul, Bu ya. betul, Ini lengkap betul, nih betul, sebenarnya. betul. Masya Allah, betul, betul, betul. Masya Allah. Ada Baik, yang lainnya, dokter? ya. Atau ada yang sesuatu disampaikan dulu, silakan. Mangga, lanjut Abu. Belum. Iya, baik. Jadi sahabat semua, ada hal yang penting untuk kita perhatikan, yaitu harus berani mengeksekusi tadi. Saya menyambung dokter Arif. Sudah dicatat, sudah dikomunikasikan ke keluarga, sudah. Maka beranilah melangkah gitu. Misalkan contoh gitu, teman-teman pengen upgrade mobil, ya mobil saya sudah agak lama juga nih. Saya misalkan contoh tanda-tandanya misalkan tiba-tiba mati gitu, dan yang lain itu kan sudah tanda-tanda. Maka kuatkan dalam tekad kita, ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya ingin punya mobil baru yang di-upgrade gitu. Tujuannya apa? Supaya saya mengantar anak saya ke pesantren lebih lancar, supaya saya menjemput ataupun menjenguk orang tua saya lebih lancar, mertua saya lebih lancar perjalanannya. Misalkan contoh mobil yang awal kecil pengen di-upgrade ke yang lebih luas, supaya lebih banyak yang masuk gitu ke mobil tersebut, itu boleh seperti itu teman-teman. Nah gitu. Jadi itu kalau kita betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala semata, kita tidak takut lagi mewujudkannya. Nah, maka beranilah melangkah. Dengan cara apa? Misalkan begini teman-teman. Tadi bicara tentang harapan kita ingin upgrade mobil. Berani melangkah kita seperti apa? Datanglah ke dealernya. Belum punya duit, ya datang ke dealer, nggak harus dibawa duit juga, nggak bawa uang juga nggak apa-apa. Ini pengalaman true story ini, pengalaman pribadi dokter di 2012 dulu. Saya mempraktikkan dari pelajaran dari seorang guru gitu. Jadi guru saya menyampaikan, sudah datang saja ke situ, ke dealer ke situ. Selanjutnya justru dealer itu suka didatangi customer itu gitu. Supaya apa? Buku tamunya itu penuh dokter. Itu tuh senang orang dealer tuh, benar kan? Ya trust me, percaya pada saya. Jadi orang dealer itu suka kalau dikunjungi gitu. Ya tentu kita agak gagahan dikit dong, gitu. Agak ada gagahan. Pakai pakai mau koko, mau kemeja yang eksklusif gitu, yang terkesan eksekutif. Ya saya sepatu disemir dulu, sepatu hitam buat saya ngisi training itu waktu dulu tuh. Datang ke situ, minta brosurnya. Selanjutnya boleh di showroom itu, di dealer itu boleh duduk di situ, minta dijelaskan, itu suka gitu. Kenapa? Karena memang ada CCTV di situ, manajer itu melihat gitu, yaitu ya melihat tuh di situ tuh. Nah, kita datang ke situ, itu adalah berani melangkah kita. Dan selanjutnya bawa brosur tersebut gitu ya, nah, bawa brosur ke rumah gitu. Kalau saya dulu mempraktikkan ilmu ini, saya bawa brosur tersebut dokter di bawah sajadah sholat tahajud saya, di bawah sajadah gitu ya, di bawah sajadah ya saya sholat gitu. Selepas sholat tahajud, ya Allah ya Rahman, ini muhasabah saya dulu, ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya sudah punya 2 anak istri, kemana-mana masih pakai motor ya Allah, kalau pergi kehujanan ya Allah ya Rahman, saya ingin punya mobil ya Allah. Itu dialog kita dengan Rabb kita, itu adalah tanda berani melangkahnya teman-teman semua. Datang kepada Rabb kita, Allah tuh suka gitu. Nah selanjutnya tempel gitu, tempel kan seneng tuh lihat mobil tuh, ya Allah ya Rahman. Itu berani melangkah kita. Dan berani melangkah juga adalah menentukan merek apa, warna apa, sampai ke warnanya dokter gitu, sampai ke warna apa. Terus selanjutnya tambah lagi action kita gitu, misalkan begini, ketika melihat mobil yang sama misalkan contoh Avanza warna putih, 2012 dulu pengennya Avanza gitu, Avanza warna putih. Ketika saya melihat Avanza, maka saya harus berselawat 3 kali. Lihat Avanza di jalan pakai motor dulu tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 3 kali. Itu adalah nazarnya seperti itu. Saya jujur saja waktu itu menggunakan metode itu, dan ternyata ketika saya belajar buku The Law of Vibration, The Law of Attraction, selanjutnya The Secret gitu ya, buku-buku luar sana, itu adalah bentuk visualisasi. Ini alam semesta ini
Seperti di Secret yang saya baca itu seperti Aladin. Jadi ketika kita memohon, alam semesta itu datang untuk mewujudkannya. Ibaratnya Aladin menggosok lampu ajaibnya dan keluarlah jin. Kata jin bicaranya begini, siap Tuanku, impianmu, hajatmu adalah tugasku. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, teman-teman semua, memvisualisasikan adalah bentuk take action. Memvisualisasikan harapan kita, cita-cita adalah bentuk take action kita. Maka kita harus seperti itu gitu, untuk mewujudkannya. Dr. Arif misalkan contoh menginginkan Fatan masuk fakultas kedokteran. Take action-nya itu, take action gitu ya. Tandanya action-nya itu Dr. Arif membawa Fatan ke kampus, berfoto di kampus tersebut, dikenalkan dengan dosennya, itu adalah bentuk take action-nya. Nah, ini dulu tempat ayah kuliah di sini, dan dosennya juga masih ada sekarang. Sundangan, salim ke sana. Itu adalah bentuk ikhtiar kita, bentuk action kita, gitu ya. Bentuk berani melangkah kita untuk mewujudkan, bukan diam, teman-teman. Saya pernah mendampingi mengcoaching, gitu ya, mengcoaching seseorang yang ingin masuk ke universitas yang diinginkan. Kata saya itu, datanglah ke kampus tersebut. Selanjutnya apa? Tunaikan duha. Waktu itu ke ITB, di Masjid Salaman ITB. Tunaikan salat duha di sana. Nanti berdoa begini redaksinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saat ini saya salat duha sebagai jamaah biasa, warga luar. Ya Rob, tahun depan ataupun beberapa tahun lagi izinkan saya di sini sudah menjadi mahasiswa di sini. Terwujud itu, dokter. Nah, seperti itu. Itu adalah take action kita, ikhtiar kita seperti itu. Bukan ibaratnya saya mau, saya ingin, tapi kita diam dan hanya doa. Bukan menyepelekan doa menggunakan kata hanya, tapi Allah lebih suka ketika yang bersangkutan juga melangkahkan kaki untuk mewujudkannya hal-hal yang tadi begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Contoh juga misalkan ketika saya mengcoaching yang mempunyai harapan untuk umroh gitu ya, untuk umroh. Nah, yang pertama yang metode-metode tadi itu kayak misalkan handphone itu wallpapernya ganti dengan Ka'bah. Di rumahnya gitu ya, di rumahnya itu ada gambar-gambar Ka'bah. Oke, ketika melihat Ka'bah pastikan bersolawat kepada Nabi dan memohon. Selanjutnya membuat kopi ataupun teh gitu. Nguceknya itu dokter, nguceknya itu ya biasanya kan ke arah jarum jam. Sekarang ke lawannya jarum jam. Untuk apa? Visualisasi sedang tawaf, karena tawaf adalah kebalikannya arah jarum jam. Bayangkan itu. Dan alhamdulillah take action selanjutnya adalah nabung, dokter. Nabung. Ya. Nabung apa? Jadi, nabung nabung khusus untuk biaya umroh. Dan qadarullahnya bisa umrohnya dengan apa caranya? Menantunya, dokter. Menantunya memberikan hadiah umroh. Gitu. Ini pendengar MGFM true story ini. Gitu. Ini kejadian yang nyata. Gitu. Dibiayainya oleh siapa? Oleh menantunya, berikan hadiah. Mama aja yang berangkat umroh ya, doain aku gitu. Ya, ibunya berangkat umroh, di kemudian hari ekonomi yang memberangkatkan umrohnya juga naik gitu. Masya Allah. Banyak jujur saja banyak pengalaman perihal ini gitu. Misalkan di 2019 sebelum pandemi gitu ya, ada tetangga dan sahabat saya yang membawa umroh dan saya menjadi pembimbingnya. Itu sepulang umroh pandemi kan, 2019 Desember. Pandemi itu Januari, Februari, Maret pandemi datang. Itu teman saya. Pandemi bisnis mah naik lancar aja, kebeli malah ganti mobil. Saya geleng-geleng aja. Itu orang lain terdampak beliau mah. It's okay, malah upgrade mobilnya dari Filipina ke HRV gitu. Pokoknya mah banyak hal yang di luar nalar kalau menurut saya dalam kaitannya membahagiakan orang tua, memuliakan orang tua mah banyak yang di luar nalar. Banyak yang di luar pikiran. Allah ketika ridho gitu orang tua maka dibukakan kemudahan. Nah, lagi-lagi ya Bu Faris ingin menggarisbawahi ketika merencanakan maka tunaikanlah dengan apa? Beranilah melangkah. Contoh-contoh yang tadi Abu Faris sampaikan dan story-story kisah-kisah yang tadi Abu Faris sampaikan mudah-mudahan menginspirasi sahabat semua insyaallah. Masya Allah, luar biasa sahabat-sahabat Dok Arif diskusi kita malam hari ini ya bersama Faris.
Jadi kalau kita ingin punya resolusi, punya cita-cita di tahun ini gitu ya, yang bisa mengubah dan menggugah, itu ternyata kuncinya adalah kita harus libatkan Allah di situ gitu ya, bagi sahabat-sahabat Dok Arif yang muslim tentunya, dan punya visi memberikan kebaikan juga salah satunya adalah untuk orang-orang terdekat kita ya, orang-orang yang kita sayangi. Istri kita, bagi sahabat-sahabat Dok Arif yang ikhwan, yang laki-laki, yang sudah menikah gitu ya, suami kita, orang tua kita tentunya seperti itu ternyata akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap cita-cita yang kita inginkan. Dan tadi kita tangkap juga bahwa the best curhat itu adalah hanya ke Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, sayang sekali kita sudah di penghujung Dok Arif Podcast episode malam hari ini nih Abu, karena waktu juga gitu ya yang memang kita dibatasi oleh waktu tentunya. Namun silaturahim ini tentunya tidak terbatas malam hari ini saja sahabat-sahabat Dok Arif. Jadi apabila ada sahabat-sahabat Dok Arif yang masih penasaran dengan tema kita malam hari ini tentang membangun resolusi, membangun cita-cita, mewujudkan mimpi, bagaimana cara mengeksekusinya, penasaran, pengen konsultasi, pengen tanya-tanya gitu ya ke Abu Faris, silakan follow gitu ya sosial media beliau di akun Instagram @Hasan Basri ya, Hasan Basri ya, Hasan Abu ya, kalau Hasan Abu Faris. Hasan Abu Faris, maaf. Betul. Hasan, Ya. Hasan Abu Faris. Silakan follow Betul. akun sosial media beliau dan DM aja beliau gitu ya. Kalau mau Insya bertanya Allah, langsung di insya Allah. Instagram, mangga gitu ya. Silakan langsung DM beliau di @Hasan Abu Faris. Nah, Abu, terakhir sebelum kita tutup Dok Arif Podcast malam hari ini, boleh dong kita diberikan take home message nih ya. Bukan kesimpulan, karena Masya Allah. sulit nih, susah nih kalau kita mau menyimpulkan Betul. tadi dari awal sampai akhir, karena semuanya penting buat kita. Kita Betul, perlu betul. penguatan di akhir ini, ada take home message yang bisa kita bawa, yang bisa sahabat-sahabat Dok Arif Masya Allah. bawa gitu di kesehariannya mulai besok hari ini. Mangga Abu. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat dimanapun berada, membuat resolusi adalah sebuah rangkaian doa. Jadi ketika kita membuat resolusi, itu adalah rangkaian doa kita. Dan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang terus berdoa. Lalu doa-doa tersebut langitkan dengan apa? Bahwa harapan tersebut pada Rabb kita dalam qiyamul lail kita, dalam doa kita, dan dalam doa-doa selepas salat wajib kita. Lalu selanjutnya apa? Tuangkan, tuliskan. Itu bentuk kenyataan membuat kita bertekad sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya komunikasikan dengan pasangan, dengan anak-anak. Bahwasanya kita mempunyai resolusi di 2022 ini A, B, C, D, dan F, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya beranilah melangkah. Melangkah dengan apa? Melangkah dengan keyakinan kita. Yakinlah Allah menolong setiap hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Dan itu insya Allah sahabat semua, semakin hebat ikhtiarnya, semakin menyayangi keluarga, dan semakin berikhtiar sekuat tenaga untuk apa? Mewujudkan impian tersebut. Ikhtiarnya juga didampingi dengan apa? Dengan memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bentuk penghambaan kita. Ya Rabb, itu pun kalau baik menurutmu. Tidak sedikit seseorang yang beberapa bulan yang lalu sedang kesedihan karena proyek pekerjaan ataupun yang lainnya tidak didapatkan, tetapi bulan-bulan berikutnya mendapatkan yang yang besar. Kenapa? Belum tentu yang diinginkan oleh kita baik untuk kita, karena Allah yang Maha Tahu. Nah, bentuk kita adalah ikhtiar yang terbaik, dan tawakal menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ikhtiar, ataupun bentuk tawakal yang terbaik adalah karena ada ikhtiar yang teramat sangat maksimal. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan katsira untuk Abu Faris yang telah menjadi tamu istimewa kita malam hari ini di Dok Arif Podcast. Sahabat-sahabat Dok Arif, mari kita doakan ya Abu Faris, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, melindungi beliau dan juga keluarganya, selalu ada dalam kesehatan, dan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya keberkahan dari ilmu ya, ilmu yang beliau share ya, yang beliau bagikan pada kita semua malam hari ini. Dan semoga kita bisa
jumpa kembali bersama Abu Faris di Dok Arif Podcast. Mungkin di episode-episode ke depan kita akan bahas tema-tema yang seru juga, yang berkaitan dengan Dream Planner, karena ini spesialisasi. Insya Allah. Sahabat-sahabat Dok Arif, kita sudah sampai di akhir dari Dok Arif Podcast episode malam hari ini. Apabila sahabat-sahabat ada saran, kritik, komentar, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan insya Allah Dok Arif Podcast Instagram Live malam hari ini juga akan kita upload ke YouTube Dok Arif. Jadi nanti tunggu di YouTube Dok Arif, kita akan tayangkan diskusi ngobrol bareng kita bersama Abu Faris. Terima kasih sahabat-sahabat Dok Arif sudah berkenan untuk membersamai kita malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di Dok Arif Podcast episode berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.